bukan karena penyaliban, tapi karena dia bundir, merasa berdosa, merasa bersalah kepada Yesus, ya. Maka dia bundirnya gantung diri, terus kemudian di satu batang pohon. Maka kenapa di dalam Bible terkutuklah manusia yang tergantung gitu ya. Ada sejarah yang mengatakan bahwa itu digantung di pohon. Coba ada itu perkataannya Umi. Iya. Ada perkataannya yang katanya Tuhan jangan tinggalkan aku, itu perkataan dari Judas ya. Kalau Umi yang baca dari literasinya Yesus Barabas. Karena begini, ini satu-satu dulu ya. Jadi pada waktu Yesus dianggap melakukan Hilul Hashem atau penghujatan terhadap Hashem, nah ini tua-tua Yahudi ini menyerahkan Yesus karena pada saat itu yang sedang berkuasa itu kan Raja Herodes di Israel. Karena pada waktu itu bangsa Yahudi ini dalam masa jajahan Romawi. Jadi yang berkuasa itu pemerintahan Romawi. Yang berkuasa pada saat penyaliban itu yang pertama Raja Herodes, kalau gubernurnya Pontius Pilatus. Nah pada saat Yesus ini dinyatakan oleh tua-tua Yahudi ini telah melakukan penghujatan terhadap Hashem, maka tua-tua Yahudi ini mendakwa Yesus dan menyerahkan ke persidangan Herodes. Nah pada saat persidangan Herodes pertama saja Yesus ini dinyatakan tidak bersalah. Sehingga Raja Herodes ini mengembalikan kepada gubernur Pontius Pilatus. Nah kemudian yang kedua disidangkan lagi di persidangan Pontius Pilatus dinyatakan tidak bersalah juga. Makanya kenapa ada 3 orang dari pihak Yahudi yang memiliki motif kuat untuk membebaskan Yesus. Yang pertama Raja Herodes, yang kedua Pontius Pilatus, dan ketiga istri dari Pontius Pilatus sendiri. Nah pada waktu itu waktu Yesus akan mendapatkan eksekusi. Nah ternyata di dalam penjara sudah ada satu orang yang namanya sama Yesus juga, tapi Yesus Barabas. Ini ada di dalam Bible mereka. Nah si Yesus Barabas ini kalau untuk orang-orang Yahudi dia itu pahlawan. Nah, karena dia melakukan pemberontakan terhadap penjajahnya ini, terhadap orang-orang Romawi. Makanya kenapa si Yesus Barabas ini entah suatu kebetulan ataukah ini skenario Allah untuk membebaskan Yesus Kristus. Karena pertama Yesus Barabas ini terdiri 2 kata, Bar dan Abbas. Bar ini adalah anak, Abbas ini bapak. Ternyata gelarnya sama, anak bapak. Kemudian si Yesus Barabas ini juga digelari oleh orang-orang Yahudi itu sebagai Raja Yahudi. Karena begitu berjasanya Yesus Barabas ini di kalangan orang-orang Yahudi, yang dimana dia menjadi seorang perampok besar untuk orang-orang Romawi. Karena apa? Karena dia mengambil kembali harta-hartanya orang Israel yang pada waktu itu dirampas oleh para penjajah Romawi ini gitu. Nah kemudian si Yesus Barabas ini juga mempunyai pemikiran begini. Orang-orang Yahudi itu kan orang-orang yang diberikan keistimewaan, atau yang diberikan keistimewaan oleh Allah, oleh Hashem, tetapi harus hidup di bawah jajahan orang Bani Israel. Bani Israel ini kan bangsa yang diistimewakan. Nah tapi dia tidak terima. Kenapa harus dijajah, sementara Allah saja mengistimewakan, Hashem saja menjadikan bangsa Israel ini adalah bangsa yang istimewa gitu kan. Sehingga timbullah pemberontakan yang datangnya dari kelompokan Yesus Barabas ini, bahwa mereka dirampok oleh penjajah Romawi. Nah akhirnya dia berontak, menjadi pemberontak bagi orang-orang Romawi yang sedang melakukan penjajahan di tanah Israel, seperti itu. Jadi buat bangsa Israel si Yesus Barabas ini seorang penjahat besar, tapi bagi orang Yahudi dia ini pahlawan. Makanya orang-orang Yahudi menggelarinya Raja Yahudi, Raja Israel, seperti itu. Nah kalau kita lihat dari pas waktu penyaliban, ya kan, kenapa ada pada jam 3 dia teriak dengan suara nyaring kan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya karena si Yesus Barabas ini dia merasa bahwa dia sudah melakukan semua itu untuk bangsa yang diberikan kemuliaan oleh Allah pada saat itu, tapi kenapa Allah masih meninggalkan dia? Maka pada saat jam 3 itu dia merasa ditinggalkan oleh Allah, dia protes.
Mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal si Yesus Barnabas ini merasa bahwa dia ini melakukan semua itu adalah untuk bangsa Israel. Kayak begitu. Berarti kesimpulannya Yesus Barnabas dan salib ya? Barabas, bukan Barnabas, Barabas. Karena ini ada nubuatan-nubuatan yang dianggap ya, ada dari kitab mereka ada nubuatan-nubuatan yang dianggap tidak menggenapi. Contohnya apa? Orang yang mati di kayu salib ini merasa ditinggalkan, betul nggak? Karena dia pada saat jam 3 berteriak dengan suara nyaring seperti orang protes, Tuhan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara di dalam Bible mereka dikatakan bahwa Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihnya untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan yang namanya Yesus, karena Yesus ini selalu berbuat yang berkenan di hati Tuhan. Pertama itu. Terus yang kedua, nubuatan tentang Nabi Yunus tidak tergenapi juga. Karena kan Tuhan tidak memberikan suatu tanda kepada angkatan jahat itu kecuali tanda Nabi Yunus. Kemudian ayat berikutnya, Nabi Yunus tinggal di dalam tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitupun anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya kan? Nah sekarang Yesus ini yang dimaksud dengan anak manusia kan Yesus ini. Yesus berapa? Sekarang coba hitung. Kalau misalkan 3 hari 3 malam, artinya harus 3 kali 24 jam, ya kan? Oh iya. Tinggal di mana? Iya. Karena Nabi Yunus kan di sana di dalam nubuatannya Tuhan tidak memberikan tanda kepada angkatan jahat ini kecuali nubuatan tentang Nabi Yunus. Ayat berikutnya, Nabi Yunus hidup 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, begitupun anak manusia hidup 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi, iya kan? Nah Nabi Yunus tinggal hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah ini pun anak manusia pun seharusnya hidup di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Nah pada saat kita berbicara tentang rahim bumi, apa itu? Apakah masuk ke dalam kubur, ke dalam tanah, ya, ataukah diletakkan di atas batu di dalam goa? Coba. Kalau menurut nubuatan ini ya, seperti Nabi Yunus 3 hari 3 malam hidup di dalam perut ikan. Begitupun anak manusia harus 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi, tinggal hidup di dalam rahim bumi. Nah pertanyaan di sana ada rahim bumi. Yang dimaksud rahim bumi apa? Masuk ke dalam tanah atau diletakkan batu, diletakkan di atas batu di dalam goa? Diletakkan atas batu di dalam goa. Enggak lah, kalau tinggal di dalam rahim bumi artinya harus masuk ke dalam tanah, dikubur. Tinggal di dalam rahim bumi. Berarti tadi sekarang mana? Gini ya, mana yang lebih pas ya? Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, hidup ya, kondisinya hidup di dalam perut ikan, tentunya terhimpit dengan lambung ikan, di dalam lambung ikan. Tapi orang yang diletakkan di atas batu di dalam gua, mereka masih bisa bernafas bebas kalau hidup kan, tidak terhimpit. Tetapi kalau misalkan yang dikatakan rahim bumi ini pasti terhimpit oleh bumi, terhimpit oleh tanah. Terhimpit. Gitu. Nah itu 3 hari 3 malam. Sekarang kita lihat orang yang mati di kayu salib. Pada saat disalib itu hari Jumat kan, ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 3 kan. Nah ini Umi nggak tahu. Bisa jadi jam 10-nya gladi resik, jam 12 disalibkan, jam 3 tayangan ulang kan. Karena ini 3 perbedaan. Ambillah salah satu umpamanya yang jam 3 sore gitu ya. Ambillah kita satu yang jam 3 sore. Nah itu disalibkan. Nah di dalam Bible mereka bahwa Yesus itu diturunkan, dikuburkan itu pada saat menjelang petang sebelum hari Sabat. Betul nggak? Karena kalau udah masuk hari Sabat nggak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Jadi manusia yang mati di kayu salib itu diturunkan pada saat menjelang petang. Sebelum hari Sabat itu. Sebelum datangnya hari Sabat, karena hari Sabat itu kalau di kita pada maghrib udah masuk Sabat. Nah terus kemudian di ayat berikutnya,
pada hari Minggu pagi Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Ternyata mayat Tuhan sudah tidak ada, sudah yang ngambil gitu kan. Artinya kita coba hitung dari mulai Jumat petang sampai dengan Minggu pagi, itu ada nggak 3 hari 3 malam? Diskon 50% itu. Hari Jumat. Jumat Sabtu Minggu. Jumatnya menjelang petang, ya. Enggak nyampe 3 hari. 2,5 hari. 2,5 hari. Ya, 1,5 hari. Coba kalau kita hitung Jumat. Umpamanya jam 6 sore ya, jam 6 sore. Jam 6 sore hari Jumat ke jam 6 sore hari Sabtu itu 1 hari. Iya kan? 24 jam kan? Ya 1 hari setengah lah. 1 hari setengah. Iya 1 hari setengah. Berarti nubuatan itu tidak tergenapi. Nubuatannya udah tidak tergenapi. Tergenapi 3 hari ya. Dari sikap mental Yesus juga. Yesus ini kan seorang rasul besar, bahkan disebut sebagai calon Tuhan gitu lah ya. Kan waktu disalib belum jadi Tuhan tuh. Nah Yesus itu seorang rasul besar. Dia seorang calon Tuhan. Mengenai sikap mental, ini orang yang mati di kayu salib ini tidak menunjukkan sikap mental seorang rasul besar atau seorang calon Tuhan begitu. Karena apa? Pada saat dia baru diberikan penderitaan seperti itu, dia seolah-olah tidak ikhlas. Makanya pada saat jam 3 dia berteriak dengan suara nyaring protes terhadap Tuhannya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada sikap mental Yesus yang notabene dia adalah seorang rasul besar, dia begitu ikhlas menerima segala ujian apapun yang akan Allah berikan kepada dia. Contohnya apa? Pada saat dia dikejar-kejar ya oleh tentara Romawi, dia lari ke Taman Getsemani, bersembunyi di Taman Getsemani dengan ketakutan sampai mengeluarkan peluh seperti butiran darah, kan begitu di dalam Bible, ya kan? Lalu dia protes nggak terhadap Tuhan? Tidak, Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Seperti doanya pada saat Yesus di Taman Getsemani, apa yang Yesus sampaikan kepada Tuhannya? Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, jadilah seperti apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendakku, kan begitu. Artinya Yesus ini seorang rasul besar yang memang bermental, mempunyai sikap mental layaknya sebagai seorang rasul besar. Dia ikhlas menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah. Berarti yang terkutuk di tiang salib itu gimana tuh? Nah jadi sebentar. Jadi udah jelas ya sikap mental Yesus. Coba kalau kita bandingkan dengan seorang budak berkulit hitam yang namanya Bilal bin Rabah, pada saat dia dianiaya karena ketahuan mengikuti pengajaran daripada Rasulullah, apa yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy pada saat itu? Dia rajam Bilal bin Rabah. Setelah dirajam, dibaringkan di atas pasir yang begitu panas, kemudian dadanya ditindih dengan batu besar. Apakah dengan ujian itu lantas Bilal bin Rabah protes terhadap tuannya? Merasa ditinggalkan Tuhan? Kan tidak. Ya, betul. Apa pada saat Bilal bin Rabah menerima siksaan seperti itu? Dia tidak protes, bahkan apa yang keluar dari mulut seorang budak berkulit hitam ini? Apa yang dia teriakkan? Ahad, sorry, kan gitu ya. Nah kalau kita bandingkan lagi dengan seorang Stefanus, pada saat Stefanus ini murid daripada muridnya Nabi SAW, pada saat dia berdebat dengan orang-orang Yahudi dan mulai diketahui bahwa dia ini adalah pengikut Isa atau pengikut Yesus, maka dirajam juga, ditanam sebagian tubuhnya, lalu dilempari batu sampai dengan meninggoy, ya. Nah pada saat dia akan datang ajalnya, apa yang dia katakan? Stefanus, apakah dia berteriak dengan suara nyaring merasa ditinggalkan Allah? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak. Stefanus, apa yang diteriakkan Stefanus? Yang diucapkan Stefanus? Ya Tuhan, jangan bebankan dosa ini kepada mereka, biarlah aku yang menanggung dosa mereka. Naomi rasa Stefanus ini cocok kalau dijadikan seorang penebus dosa, karena pada saat ajalnya akan menjemput, dia meneriakkan doa seperti itu.
Ya Tuhan, jangan bebankan dosa ini kepada mereka. Biarkan aku yang menanggung dosa mereka. Stefanus lebih cocok dibanding dengan Yesus. Kalau soal penebusan dosa, karena yang konon katanya Yesus yang mati di kayu salib, dia egois. Ya, dia memikirkan dirinya sendiri. Berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan dia sempat memaki Hamun itu, Umi. Ketika dibaca Matius 24-26, kalau tidak salah ini ya, dia bilang gini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan tertulis, tetapi celakalah yang kepadanya anak manusia itu diserahkan. Dia sudah menyumpah orang yang menyerahkan dia itu. Berarti tidak ikhlas dia. Astagfirullah. Nah gini Bang Alhidayah, di dalam Bible pun ada pengajaran Yesus yang melawan dari pengajaran penebus dosa waris ya. Apa yang Yesus ajarkan? Orang fasik akan menerima hukuman karena kefasikannya. Kalau Yesus mati di kayu salib, apakah kalian menganggap Yesus itu orang fasik, manusia fasik? Betul nggak? Karena di dalam Bible dikatakan orang fasik akan menerima hasil dari akibat dari kefasikannya itu. Nah kalau Yesus dihukum seperti itu, apakah Yesus berarti orang yang fasik? Kan tidak. Itu banyak ayatnya itu, terkhusus di perjanjian lama. Apalagi kalau ini Bang Alhidayah, coba Kisah Para Rasul 19:25. Sama itu isinya dengan Anisa 158. Iya, yang Paulus sendiri yang memberi kesaksian itu ya. Iya. Paulus sendiri bersaksi bahwa dia hidup. Memastikan bahwa dia hidup. Bahkan itu nih ketika kita baca Yohanes juga, di Yohanes 12 nomor 34 itu juga dikatakan oleh orang Yahudi. Di dalam Taurat kami dikatakan tertulis Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia ditinggikan? Betul. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang membantah iman mereka itu di Bible gitu. Coba Umi mau minta tolong nih sama dua orang, siapa yang bisa bacain ini, Bang Muhammad atau sama Bang Ibrahim ya. Aku minta Bang Muhammad bacakan Anisa 157-158, Bang Ibrahim tolong bacakan Kisah Para Rasul 19 ayat 25. Boleh nggak? Anisa berapa? Biar kita buktikan. Anisa 157-158. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin sujalahu. Artinya jangan apa-apa. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Oke, Bang Ibrahim bisa bacakan Kisah Para Rasul 19:25. Bang Ibrahim. Atau lanjut aja Bang Muhammad. Kisah Para Rasul 19:25. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, Kisah Para Rasul 19 ayat 25. Kembali ke Kisah Para Rasul 25:19. Sorry. Mereka berselisih paham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang mereka salibkan. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Sama enggak itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama enggak tentang keraguan agamanya dan tentang siapa yang dikatakan mati di salib itu? Sama enggak? Ada 15758 dengan Kisah Para Rasul 25:19, sama enggak? Mirip sih, mirip sama-sama.
yang mati di situ bukan. Tapi coba kalau ada Aoten di sini dari tadi kita ditololin sama mereka. Tolol kamu tidak paham kekristenan gitu mereka itu. Pasti. Pak Bang Hidayah begini, kadang-kadang mereka mengatakan kita demikian, tapi pada saat kita ayo baca ayatnya itu di mana? Oh, dia orang tidak tahu mana? Nggak ada yang paham Bible itu. Astagfirullah. Dia baca ayat itu baru pertama kali dia baca, tapi sosok menjelaskan. Sementara kita sudah mendalami ayat-ayat yang sekiranya itu ada terkorelasi ya. Kita mendalami ayat-ayat itu. Terus mereka bunyi ayatnya aja baru dengar. Kesimpulannya gimana ini, Mi? Ada kesimpulan nggak biar bisa kita pahami di sini? Ya itu coba simpulkan. An-Nisa 157, 158 itu sama nggak dengan apa yang ada di dalam Kisah Para Rasul yang dikatakan oleh Bible mereka? Kisah Para Rasul 25 ayat 19 kan sama-sama itu menyatakan keraguan mereka dalam agamanya dan tentang siapa yang mati di salib itu. Sama kan? Bunyinya seperti itu kan? Jadi siapa sih yang mati di tiang salib itu? Nah kalau menurut aku sih Yesus Barabas. Karena kalau kisah kematian Barabas ya, bukan Barnabas ya, Barabas ya. Barabas. Nanti Umi kasih ininya ya, bentar ya. Umi lihat dulu linknya. Nah ini ada kesimpulan kan. Jadi biar supaya nggak terjadi fitnah lagi. Jadi bisa yakin kita kalau itu bukan habis. Kalau kisah kematian Yesus Barabas ini siapa? Yudas itu ada di dalam Bible bahwa dia bundir ngegantung diri di pohon. Terus pohon. Tapi kenapa itu terkutuklah yang di tiang salib itu gimana tuh? Iya karena pertama ya kalau misalkan itu ke Yesus Barabas ya, Yesus Barabas ini manusia yang dikutuki oleh orang-orang Romawi. Karena apa? Karena Yesus Barabas ini oleh orang Romawi dianggap sebagai penjahat besar. Bentar ya, Umi mending bacakan aja ayat-ayatnya ya. Tar dulu. Nah gini kan enak ya Ustadz Hidayah, jadi dapat referensinya. Alhamdulillah. Bang Muhammad. Iya Bang, siap. Aduh, tadi itu berapa ayat An-Nisa tadi surat berapa? An-Nisa 157 sama 158. An-Nisa 157 sama 158. 157 sama 158. Ya. Oke. Dikorelasi Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Oh iya. Kisah Para Rasul. Dikorelasikan Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Kisah Para Rasul 25. Iya, udah. Terima kasih, Bang. Ini baik-baik. Ini baik-baik dicatat ya. Baik-baik dicatat. Ini siapa Nabi Muhammad? Ini siapa sih? Bukan Muhammad. Ini siapa? Aji. Ini Oten ini. Yang mana? Allah Akbar. Yang mana? Nabi Muhammad. Ini yang digedein. Itu penghujat Umi. Kau di sini mau belajar atau mau menghujat? Kalau mau menghujat kau turun saja. Itu penghujat. Saya screenshot kemarin. Biar tidak mengganggu. Bang Ayam. Itu saya screenshot kemarin. Kirain. Bang Putra. Siap. Kirain siapa? Kirain ini soalnya ada nama Nabi Muhammadnya. Oke, kita butuh catatan ya. Ini buat ini ya. Saya catat. Jadi tadi sudah disampaikan banyak ini ayatnya. Jadi udah disampaikan karena ini yang udah catatan Umi ya. Di An-Nisa 157 karena ucapan mereka sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasul Allah. Mereka apa nih? Itu tadi bersesuaian dengan apa yang ada di dalam KPR 2519. Nah ini ada indikasi-indikasi ya bahwa yang ternyata yang mati di kayu salib itu bukanlah Yesus Kristus yang pertama. Ada apa ini kok? Siapa yang musik? Oh Bang Hidayah.
Umi, maaf baru bersuara mulai tadi suara sound system di sini Umi. Nggak apa-apa. Bang, turunin saya dong. Udah mecahin 2 kaca ini akhirnya berhenti. Ini dulu. HP saya lowbat. Casannya. Oh, siap-siap Bang. Ini lagi. Ya tinggal turun sendiri, manja amat minta diturunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi cantik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Komal saya Bang. Yang mantau Bang Putra, aman. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita lihat dari mulai sikap mental ini orang. Kalau Umi sih lebih memberikan judul ya, ini temuan-temuan bukti kalau bukan Yesus yang mati di kayu salib itu. Jadi yang pertama, indikasi utama Umi kelompokkan dengan indikasi utama dari mulai sikap mental orang yang disalib sangat jauh berbeda dengan sikap mental Yesus atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tercatat di dalam Matius 26 ayat 42 ya, ini memperlihatkan keikhlasan Yesus menerima penderitaan. Terus versusnya Matius 27 ayat 46, orang yang disalib tidak ikhlas menerima kenyataan. Nanti kita jabarkan ya. Terus yang kedua, orang yang disalib ini ditinggalkan oleh Tuhan ya, dimana dicatat di dalam Matius 27 ayat 46, sedangkan Tuhan tidak akan meninggalkan Yesus untuk selama-lamanya. Bentar Umi, bisa diulangi Mbak? Bentar, bisa dicatat gitu. Oke ya. Dari yang pertama sikap mental ya. Nanti sikap mental orang yang disalib ini sangat jauh berbeda dengan sikap mental Yesus Kristus yang disebut dengan yang dianggap sebagai calon Tuhan atau rasul besar ya. Ini tercatat di dalam Matius pasal 26 ayat 42 ya. Ini pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 42. Ini memperlihatkan keikhlasan Yesus Kristus menerima segala penderitaan yang Allah turunkan. Tetapi di dalam Matius 27 ayat 46, orang yang mati di kayu salib tidak ikhlas menerima kenyataan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang disalib ditinggalkan oleh Tuhan. Ada di dalam Matius 27 ayat 46 itu yang Eloi Eloi lama azabtani. Sedangkan Tuhan tidak akan meninggalkan Yesus untuk selama-lamanya. Ada di dalam Yohanes 8 ayat 29. Dan Tuhan pernah berjanji tidak akan meninggalkan orang yang benar untuk selama-lamanya. Ada di dalam Mazmur pasal 37 ayat 28. Kemudian yang berikutnya, kondisi penguburan orang yang disalib tidak seperti di dalam perut ikan yang nubuatan tadi. Di dalam Matius 12 ayat 40, di sana dikatakan dihimpit rahim bumi seperti di dalam perut ikan. Tetapi di dalam Matius 27 ayat 60 dibaringkan di atas batu di dalam goa. Ininya ya, kontradiksinya. Kemudian yang berikutnya, orang yang disalib bangkit sebelum. Orang yang disalib bangkit sebelum 3 hari 3 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Orang yang mati disalib bangkit sebelum ya. Orang yang mati di kayu salib bangkit sebelum 3 hari 3 malam. Ini tercatat di dalam Lukas 24 ayat ke-6. Sama di dalam Matius 28 ayat ke-1. Sedangkan Yesus bilang bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari 3 malam. Ya. Kalau yang mati di kayu salib bangkit sebelum 3 hari 3 malam. Adanya di dalam Lukas 24 ayat 6, ada di dalam Matius 8 ayat 1. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari 3 malam. Ada di dalam Matius 12 ayat 40. Ini dalil ya. Kemudian ada indikasi pendukung yang Umi kelompokkan di dalam indikasi pendukung. Ternyata ada 2 orang yang tadi Umi jelaskan. Ternyata ada 2 orang pada saat itu dengan 2 nama yang sama. Ya. Sama di hari yang sama ketika hukuman penyaliban akan dilakukan, yaitu pertama Yesus Kristus dan Yesus Barabas. Ini tercatat di dalam Matius 27 ayat ke-6. Ya. Kemudian ada indikasi pendukung tamatnya Yesus Barabas.
setelah peristiwa penyaliban itu, sedangkan kisah Yesus Kristus berlanjut setelah hari penyaliban itu. Kemudian indikasi pendukung berikutnya apa? Yesus bisa mengubah wajahnya sendiri dengan mukjizatnya. Jadi Yesus selain dia bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan Lazarus, Yesus juga punya mukjizat bisa merubah rupanya. Ya. Ini ada di dalam Markus 16 ayat ke-12. Di dalam berarti Lukas Yesus Kristus itu Nabi Isa ya. Yesus Barabas itu berarti disalib ya. Iya. Jadi ada mukjizat Yesus yang bisa mengubah rupanya sendiri di dalam Markus 16 ayat 12, di dalam Lukas 24 dari mulai 15 sampai dengan 31. Kemudian ada juga di dalam Yohanes 20 ayat 14. Kemudian apalagi indikasi pendukung berikutnya, ada orang dari pihak Romawi yang memiliki motif kuat agar Yesus Kristus terbebas dari hukuman penyaliban. Ini ada di dalam Matius 27 ayat ke-19. Kemudian berikutnya, tidak ada keputusan bersalah terhadap dakwaan kepada Yesus Kristus. Ada di dalam Lukas pasal 23 ayat ke-4, ke-14 dan ke-15. Kemudian terjadi gempa bumi. Nah, ini nanti Umi akan jelaskan kenapa sampai terkait dengan terjadinya 2 kali gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi yang pertama ada di dalam Matius 27:51. Gempa bumi yang kedua ada di dalam Matius 28 ayat kedua. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba bacakan ayat-ayat yang terkait tadi. Jadi dikasih pertama, sikap mental seorang yang disalib jauh berbeda dengan sikap mental Yesus Kristus yang dia seorang rasul besar. Apalagi orang Kristen menyatakan bahwa dia calon anak Allah gitu kan. Jadi Yesus Kristus ini dipandang rasul besar, tentu beliau akan memiliki mental layaknya seorang rasul besar. Sikap mentalnya ini terhadap Tuhan pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan sikap mental orang-orang awam seperti kita ini, ya kan? Oleh sebab Yesus Barabas itu ada ayatnya. Ada, semua ada. Di mana itu? Yesus Barabas. Di dalam Matius 27:16 ternyata ada 2 orang dengan nama Yesus di hari yang sama ketika hukuman penyaliban akan dilakukan. Matius 27:16. Bentar, ayat Matius 27 ayat 16. Ini ada kabar nih Umi, Presiden King di penjara ya? Benar kah itu? Udah kena ya? Nggak tahu. Iya. Ini WA nih dari teman saya. Mudah-mudahan karena semua juga on proses ya. Mudah-mudahan. Jadi teman-teman Muslim juga tidak diam. Kita kerja silent seperti itu. Ya kalau misalkan sudah ada progres tentang orang-orang penghujat itu, ya alhamdulillah kita dukung. Berarti Matius 27:16 ini tentang Yesus Barabas ya? Iya, ternyata ada 2 orang ini ya. Nah, berarti di sini kita bisa nanti kan ditanya biasa itu, apakah Yesus sama Nabi Isa di Al-Quran sama? Ya. Apakah yang disalib sama Nabi Isa di Al-Quran itu sama? Tidak. Yang disalib itu bukan Yesus Kristus, melainkan Yesus Barabas. Iya. Kalau gini, kalau apakah Yesus dengan Yesus yang ada di dalam Bible dengan Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran itu sama? Kita jawab sama. Buktinya mana? Kita buktikan dari Matius pasal 1 ayat 1, Yohanes 17 ayat 3 versi Silibers. Matius coba Matius pasal 1 ayat 1. Isinya apa? Inilah silsilah Isa al-Masih, anak Daud, anak Abraham. Kalau di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu versi Clean Cat, atau Yohanes 17 ayat 3 versi Clean Cat. Enggak Matius 1 pasal 1. Kita buka aja ya. Iya, biar enak nulis jadi biar ada difference. Bang Ahmadi coba yang biasa Umi pakai itu. Yohanes 17 ayat 3 dari paralel. Bang Ahmadi bukain. Siap, Bunda. Yohanes 17 butir ketiga.
versi sebentar. Enggak, itu aja paralel aja, pakainya paralel biar kelihatan perubahannya. Sebentar Bunda, ini jaringannya Ahmadi BPJS masalahnya. Oh. Ngomong apa adanya lah. Belinya kuota rencengan. Ya Allah, rombong dong. Matius 1 itu pasal 1 ayat 1. Matius 1:1 ya berarti ya. Sama korelasinya gimana ini? Yohanes 17 ayat 3 versinya Silibers. Silibers ya Bun. Sebentar, Ahmad dibacakan dulu. Inilah jangan dibaca, dibuka aja. Ya udah nggak apa-apa, bacakan aja. Silibers. Inilah hidup yang kekal. Silibers 2011. Ya Allah, 2011. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwasanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Matius 1 ayat 1 coba. Matius Silibers juga. Silibers juga ya. Matius 1 nomor 1. Sama juga inilah salah. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Anak Daud, anak Abraham. Hafal. Apa? Hafal sampean Bun. Jadi ini menguatkan kita lagi Bang Ahmad di bahwasanya yang disalib itu bukan Yesus Kristus yang kita kenal dengan Nabi Isa, melainkan tuh Yesus yang lain gitu. Ya emang. Berarti ayat yang wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syabbiha lahum itu benar-benar kejadian. Kenapa lu Ri ketawa-ketawa tergunjang lu? Macut kau. Udah belum? Udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi indikasi ke-1 ini sikap mental orang yang disalib ini jauh berbeda dengan sikap mental Yesus Kristus yang notabene dia seorang calon anak Allah. Ya, jadi di dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan ini tentang sikap mental Yesus ya. Pada saat Yesus dikejar-kejar orang Romawi yang akan disalibkan waktu dia bersembunyi di Taman Getsemani. Ini yang noise punya siapa Bang Ahmadi, coba mute. Nah, di dalam Matius 26:39 ini yang menunjukkan sikap mental Yesus seorang rasul besar. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Namun jika penderitaan itu memang harus dia jalani, Yesus jalani, maka dia harusnya dia itu ikhlas menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah. Ini tercatat di dalam Matius 26 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, Yesus ini menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa. Yesus ini ikhlas menerima apa yang menjadi ketetapan Bapa, begitu kan? Jadi jika memang penderitaan itu harus beliau jalani, maka beliau ini ikhlas menerimanya, bukan protes atau mempertanyakan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sementara di dalam Matius 27 ayat 46 ini menunjukkan ketidakikhlasan. Ya? Ketidakikhlasan siapa? Orang yang mati di kayu salib ini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi orang yang disalib ini ternyata tidak ikhlas menerima penderitaan tersebut. Jadi jelas bahwa yang disalib ini bukanlah Yesus. Berarti yang terkutuk itu si Barabas ya. Iya, bagi orang-orang Romawi yang menyalibkannya, dia ini adalah manusia yang terkutuk. Bagi orang Yunani seperti itu. Jadi umat Kristen pasti akan membela diri dengan jawab pembelaan yang aneh-aneh, ya. Kadang-kadang mereka ya itulah kodratnya Yesus ini karena dia dalam kedagingan, begitu kan? Rata-rata wajarlah orang Yesus ini manusia waktu disalib itu dalam kedagingan, belum jadi Tuhan, gitu kan? Iya. Nah,
Tetapi nggak bisa kayak begitu. Karena tidak mungkin Yesus yang dikatakan seorang rasul besar, apalagi dia calon anak Tuhan, mentalnya lebih buruk daripada seorang yang berkulit hitam tadi, Bilal bin Rabah. Ya, nah seperti itu. Coba kita lihat ya kisah Bilal bin Rabah. Dia ini salah satu sahabat Rasulullah. Beliau dibebaskan oleh Abu Bakar ketika disiksa oleh majikannya karena beliau mengikuti ajaran Rasulullah. Apa yang tadi dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Tidak protes terhadap Tuhannya. Bahkan dia pada saat disiksa seperti itu, dia berkata apa? Dia berteriak, Esa, 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 Ahad. Nah, karena mental Yesus yang notabene dia seorang rasul besar, apalagi calon anak Tuhan, tidak mungkin ya lebih rendah dari mental seorang budak berkulit hitam Bilal bin Rabah. Maka sudah dipastikan yang mati terkutuk di kayu salib bukanlah Yesus Kristus. Subhanallah, berarti benar, berarti fitnah untuk Isa alaihissalam itu. Iya. Kemudian yang kedua tentang kisah tentang siapa? Stefanus tadi yang Umi cerita. Ya, itu yang dibunuh, kasihan itu Stefanus, itu murid Yesus. Nah, iya. Jadi Stefanus ini jadi Stefanus ini murid dari murid Yesus. Suatu saat Stefanus ini berdebat dengan imam-imam Yahudi mengenai ajaran Yesus. Ya, perdebatan itu membuat orang-orang imam-imam Yahudi itu marah. Ya, kemudian menghukum, merajam Stefanus. Ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Ada di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Nah, itu seruan dari seorang yang bernama Stefanus. Lalu apa seruan dari orang yang dikatakan calon anak Tuhan ini? Ada di dalam tadi Matius 24 ayat keberapa tadi? Nah, dia protes terhadap Tuhannya. Ya kan? Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan Nabi siapa? Nabi Yunus. Bukan Nabi Yunus. Nabi Ayub, Nabi Ayub. Ayub, ya? Iya. Yang penyakitan. Nah, iya. Nah, coba sekarang apa yang dikatakan oleh apa yang terjadi dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub ini seorang yang saleh yang dianugerahi Allah dengan kekayaan yang sangat melimpah. Kemudian dianugerahi dengan 7 orang putra. Nah, ini kekayaan ini dan 7 orang putra ini tidak menjadikan lantas Nabi Ayub ini lupa untuk selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah. Nah, suatu saat Allah menunjuk jadi suatu saat Allah ini menunjukkan hambanya yang bernama Nabi Ayub ini kepada iblis. Allah berkata kepada Sulaiman, lihatlah hambaku Nabi Sulaiman tuh. Nabi Ayub, ya. Nah, pada sekali waktu bahwa Allah ini menunjukkan bagaimana kesalehan Nabi Ayub ini kepada iblis. Allah berfirman, ya. Waktu itu, lihatlah hambaku ini, hartanya tidak menjadikan dia lupa kepadaku. Kemudian iblis itu menantang. Tantangan iblis seperti ini, jika saja seluruh harta Ayub dan keturunannya engkau cabut, pasti dia akan berpaling daripadamu dan akan mengutuk engkau, kata iblis. Ya. Nah, kemudian tantangan iblis ini dikabulkan oleh Allah, ya. Maka apa yang terjadi dengan Nabi Ayub? Allah mencabut hartanya Nabi Ayub. Ini ada di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Ya. Allah mencabut hartanya Nabi Ayub melalui terjadinya peristiwa topan waktu itu. Rumahnya itu hancur dan ke-7 anaknya pun meninggal karena tertimpa bangunan. Lalu apa yang dikatakan Nabi Ayub? Nabi ini ada di dalam kisah Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Apa yang Nabi Ayub katakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak mengeluh seperti orang yang mati di kayu salib, ya. Tidak lantas protes dan berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak. Apakah cuman itu cobaan yang terjadi kepada Nabi Ayub? Tidak. Ya, Ayub bahkan diberikan penyakit kulit yang membuat orang ini sampai tidak mengenali lagi beliau. Begitu rupa penderitaan Nabi Ayub ini sehingga istrinya ini sampai berbicara. Maka berkatalah istrinya, itu ada di dalam Ayub pasal
pasal 2 ayat ke-9 kalau tidak salah ya. Istri daripada Nabi Ayub ini mengatakan seperti ini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutuklah Allahmu dan matilah, gitu kan. Apakah Nabi Ayub itu terhasut dengan perkataan istrinya? Tidak. Ini ada di dalam Ayub pasal 2 ayat ke-10. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Ayub ini atas penderitaan yang terjadi dengannya ini, dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, sambil bersujud. Ingat ya, sambil bersujud kepada Allah, dan beliau berserah diri kepada Tuhan atas semua yang diterimanya dan atas semua yang diambilnya, gitu loh. Sedangkan kata-kata yang keluar dari mulut yang mati, orang yang mati di kayu salib ini protes terhadap Tuhannya pada saat dia diuji oleh Tuhannya. Tidak mungkin itu bisa ditinggalkan oleh Tuhannya. Iya. Iya. Berarti kalau kita kan gini, kita kan sering tuh menghujat dengan dalil. Kita jadi sekarang memperkuat bahwasannya yang kita hujat itu bukan Nabi sama, kan Yesus yang lain. Iya betul. Berarti nggak apa kita hujat. Iya. Kan nggak mungkin Nabi bisa minum cawan. Begini, sebisa mungkin tidak menghujat, tapi kita tunjukkan ayat-ayat ini. Iya betul. Nah ini indikasi yang kedua, orang yang disalib ini ditinggalkan oleh Tuhan, kan? Seperti tadi yang dikatakan di dalam Matius 27:46, berserulah dia dengan suara nyaring pada saat jam 3 itu, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedangkan Allah sendiri pernah berjanji. Mengapa engkau tinggalkan aku? Ya, itu ada di dalam Matius 27 ayat 46. Sedangkan Allah sendiri berjanji bahwa dia akan mendengar keluh kesah orang yang benar. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus ini orang yang benar atau orang yang salah? Orang yang benar. Jadi di dalam Mazmur pasal 34 ayat 17, Allah berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Udah Mazmur. Pada saat orang benar itu berkeluh kesah, apabila saat orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengarkannya dan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yesus ini orang yang benar, tidak mungkin kalau yang berseru-seru merasa ditinggalkan Tuhan itu Yesus, betul nggak? Kapan Yesus berseru mengenai keluh kesahnya? Nah, kapan Yesus berseru mengenai keluh kesahnya ini? Nah, ini keluh kesahnya beliau itu yang tadi Umi sampaikan di dalam Matius 26. Lalu katanya mereka waktu Yesus di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 38. Ini pada saat Yesus berkeluh kesah. Lalu katanya kepada mereka murid-murid Yesus, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39-nya. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu yang tadi Umi sampaikan. Kemudian Yesus gentar dan bersedih sebab masa penangkapan Yesus ini sudah dekat. Maka Yesus tadi berdoa seperti itu di Taman Getsemani, menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa. Nah, sekarang di dalam Mazmur ini 37:28, sebab Tuhan mencintai hukum, ya. Ini bukti bahwa Yesus tidak berarti berapa persen di Bible itu tentang prinsip ketuhanan merujuk ke Allah Subhanahu wa taala itu? Berapa persen apa? Ya, yang betulnya di situ merujuk ke Tuhanan Allah. Ya, kalau pengajaran Yesus sekitar kurang lebih kalau Umi mau hitung 10-12% itu dari pengajaran Yesus, ya, dari pengajaran Yesus yang kemudian ditulis oleh murid-muridnya yang tintanya warna merah. Kalau di dalam Bible ditandai kan pengajaran Yesus itu ditandai dengan tinta warna merah. Nah, tapi yang 140.000 yang meninggal, yang mati dijamin surganya itu gimana tuh? Coba jelasin. Itu karena sebetulnya gini di Wahyu, ya, Wahyu pasal 7 kalau nggak salah, Wahyu pasal 7 ayat ke-4, ke-5, ke-6 itu kalau nggak salah.
Nanti kita baca bahwa sorga yang dijanjikan oleh Yesus itu sudah termateraikan 144.000 orang dan kesemua untuk kedua belah suku Israel. Kita baca. Nah, yang dibawa itu TNT termasuk yang mana? Dan Israel. Itu di Wahyu 7. Israel, Wahyu sama halnya dengan Yesus itu akan datang kedua kalinya untuk menghakimi kedua belah suku Israel juga. Iya, Wahyu 7 ya. Yang untuk datang kedua kalinya, Bang. Bukan, Wahyu 7 ayat ke-4 dari mulai ke-4 coba baca. Aku jelaskan nanti. Oke ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 orang yang telah dimateraikan, dan semuanya dari kedua belah suku Israel. Dari suku Yehuda 12.000 orang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000 orang, dari suku Gad 12.000 orang, dari suku Asyer 12.000 orang, dari suku Naftali 12.000 orang, dari suku Manasye 12.000 orang, dari suku Simeon 12.000 orang, dari suku Lewi 12.000 orang, dari suku Isyakar 12.000 orang, dari suku Zebulon 12.000 orang, dari suku Yusuf 12.000 orang, dari suku Benyamin 12.000 orang. Itu ada di dalam Wahyu pasal ke-7 ayat ke-4 sampai dengan 8. Itu pengikut Kristus ya, yang ajaran Allah, yang untuk yang merujuk Tuhannya Allah ya, Umi. Iya, Bang. Itu berarti oten yang sekarang ini di mana? Mimpi oten itu kebanyakan berkhayal. Iya betul, suku Paulus. Iya betul. Karena apa? Kristen pertama kali disebut di Antioquia oleh Paulus. Amadi, nanti kau jelaskan lagi sama saya, Amadi. Nanti jangan di sini, biar kita perungkat aja lah ini. Umi sudah kalau kau Iya, nanti aja saya. Ini Al-Maut ini paling nih ya. Al-Maut deh. Iya, saya mau ini, Umi mau ke tempat yang lain dulu. Oke, siap. Aman. Amadi, kau jelaskan nanti ya, itu di mana-mana aja biar supaya nanti jadi apa. Ini udah dapat ilmunya, udah langsung mau nyerang aja. Iya, subhanallah. Enggak gitu, mau dipelajarin lagi. Sama si Bobby ini punya data banyak nih. Bobby ini data sama saya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Bang, masih belajar juga, masih belajar. Pak Bobi lagi kita Pak. Iya Bang. Muhammad kayaknya masih belajar nih. Jadi dia ini pembuka komal, saya narasumbernya. Jadi kan ditambah lagi dapat data dari Umi, alhamdulillah. Ya kita bisa membedakan, yang pertama sini bisa membedakan Yesus Kristus dan Yesus Barabas. Ya yang di saat tadi itu bukan Yesus Kristus, kan banyak. Belum selesai udah mau lari aja, mau jadi narasumber gimana? Itu masih kumpul dulu. Itu masih banyak. Nanti kalau ada bantahan yang lain gimana? Coba kalau misalkan gini, misalkan ada pertanyaan dari Oten ya tentang nubuatan, tentang gempa 2 kali gimana? Apa yang dimaksud dengan gempa 2 kali? Itu masih banyak loh. Makanya jangan cepet-cepet lari dulu. Itu di gempa 2 kali kita apa di Bang Muhammad. Gua siap Bang. Ya Bang, siapa nih? Jangan baru dapat separuh udah mau jadi narasumber. Bang Muhammad. Oi, Bang, siapa yang ngomong nih? Jangan pergi dulu Bang. Enggak pergi, maksudnya nanti. Jangan pergi dulu, jangan turun nanti. Dulu Pak. Sabar Pak, sabar. Ini saya juga dapat banyak literasi dari Bunda. Ini saya masih kurang lah. Enggak sih. Kalau dirasa sudah mampu ya silakan. Entar dulu, itu masih banyak tuh Bang. Yang masalah gempa bumi itu belum diterangkan oleh Bunda tuh. Ya, kita narasimennya di ketua aja Bang Amadi. Entar Bang. Sabar, oten itu akan lari Bang. Ya udah nggak apa-apa kalau ngerasa saya aja mempelajari ini 10 tahun belum kelar. Tapi kalau dirasa baru beberapa menit sudah menguasai ya nggak apa-apa. Itu ya lah gitu. Tidak seperti itu. Ya lanjut. Saya aja belajar sama Bunda. Ini baru 3 bulan. Saya ngedengerin aja di bawah. Ngedengerin.
Iya. Sebetulnya gini sih, kalau pola aku tuh gini ya. Biasanya nih yang bacain Umi menyampaikan ayatnya misalkan pasal berapa ayat berapa ya, teman-teman yang bacain, jadi lebih cepat hafalnya gitu. Iya. Oh iya sip. Teman-teman di download dulu Alkitab online ya, Alkitab online yang warna biru coba. Jadi biar gampang nanti. Saya download tiga-tiganya bun, yang oranye, yang kuning, sama yang biru. Kalau yang biru ada dari lengkap versinya nih, ini nih. Datamu tuh. Oke. Ya emang saya pakai yang biru juga bun. Nih ini yang biru pakainya. Jadi kalau yang biru itu ada versi terjemahan baru, terjemahan lama, ada dari Hebrew-nya, ada dari Greek-nya. Memang sini dah terjemahan bah Yesus ada Selamat aja lah. terjemahan Bahlul. Enggak, baru tahu sih aku ada 2 Yesus di sini. Beneran, ini baru aku tahu ada 2 Yesus. Nah kalau dari Barnabas di pasal 221 nih aku bacakan ya, aku ada Injil Barnabas. Oh Injil Barnabas. Saya udah ada Pasal mereka kan selalu menolak Barnabas. Kalau Barnabas itu katanya Injil Barnabas itu palsu, Injil Barnabas bilang gila lagi. Ya. Dibilang gila lagi Barnabas. Teman-teman tinggal bacakan di dalam Kolose pasal 4 ayat 10. Coba Bang Ahmadi baca. Kolose 4 nomor 10 ya bun. Kolose 4 nomor sedosongge. Salam kepadamu dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Aduh, di penjara ya Allah. Waduh. Bukan kalau 4 ayat 10 ini perintah tentang Barnabas. Kemenakan Barnabas, dia tentang kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus, ini kalau sempat sebelum nih, dan dari Yesus dinamai Justus. Nih Justus siapa nih? Nah ini enggak. Nah ini perintah tentang Barnabas di Kolose 4 ayat 10. Barnabas tentang dialah kamu sudah dipesankan, maka jikalau dia datang kepadamu, terimalah dia. Jadi pada saat Barnabas datang ini perintahnya untuk diterima, bukan untuk disesat-sesatkan. Ya, coba Kisah Para Rasul 11:24 baca ini ya Ahmadi. Kisah Para Rasul KPR 11 KPR Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Allah Akbar. Nah, Barnabas ini seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Tetapi sama Otan, Barnabas ini dikatakan disesat-sesatkan, tulisannya dikatakan Injil palsu, ya kan? Padahal di dalam pasal 221 di sini justru Yesus ini berterima kasih. Nah ini isinya ya. Dan Yesus memutarkan dirinya kepada yang menulis ini dan berkata, ketahuilah Barnabas bahwa dengan semua pertolongan kamu menulis Injilku mengenai seluruhnya yang telah terjadi melalui berdiamnya aku di dalam dunia ini. Dan tulislah dengan seperti cara yang demikian sehingga apa-apa yang telah menimpa Yudas supaya orang-orang beriman itu tidak mudah diperdayakan dan tiap orang mungkin akan beriman pada kebenaran ini. Lalu menjawablah orang-orang yang menulis itu, sesungguhnya aku akan menulis jika dikehendaki Allah guruku, tetapi bagaimana hal yang telah terjadi terhadap Yudas aku tidak tahu karena aku tidak melihat dia sama sekali. Yesus menjawab, di sini ada Yohanes dan Petrus yang telah melihat semuanya dan mereka akan menceritakan kepadamu seluruhnya pada setiap yang berlangsung. Nah ini Yesus ini justru berterima kasih dan meminta Barnabas ini untuk menulis seperti apa yang dia tuliskan tentang sebuah kejujuran. Makanya di dalam ayat ke-187-nya
Dan dia telah menegur orang ini Yesus ya. Dan Yesus telah menegur orang yang banyak itu yang telah mempercayainya bahwa dia telah mati dan bangkit lagi. Yesus berkata, apakah kamu berpendapat apakah kamu berpendapat aku dan Allah ini telah berdusta? Allah mengaruniakan aku hidup hampir akhir sampai akhir dunia ini. Genap seperti yang telah aku katakan terhadapmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mati, tetapi yang mati adalah Yudaslah yang berkhianat. Ya, berhati-hatilah karena jadi setan akan jadi 12 pengikut si Yesus Kristus ini yang termasuk yang tercap stempel masuk surga tidak? Hawaryun. Ada di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70. Coba baca Bang Ahmadi. Sama 71. Catat Bob. Yohanes 6 nomor 70 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini alhamdulillah dipilih. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Waduh. Salah satu dari kalian ada iblisnya. Salah satu dari kalian ada setannya. Ayat 71-nya baca. Ayat 71-nya. Yang dimaksud ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia orang di antara ke-12 murid itu. Nah, itu ya. Ini dengan juga cara apa menjadi Yudas menyerahkan? Sebentar. Dengan cara apa? Dengan cara apa Yudas? Bentar. Dengan cara apa Yudas melakukan pengkhianatan itu? Dengan memberikan suatu tanda. Ya, tandanya apa? Sebuah ciuman. Ini ada di dalam bentar-bentar. Ciuman kudus. Cuman kurus ya. Ayat ini menyangkal bahwasannya Yesus mengajarkan 14 Bentar dulu. Nih Matius 26 ayat 48. Nah ini pengkhianatan Yesus, pengkhianatan Yudas. Matius 28 ayat 26 48. 26 nomor 40. Bob, pengkhianatan Bob si Paulus. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia dan tangkaplah dia. Korelasinya ayatnya 47, 48 ya, sampai dengan baca itu terus. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu. Betul. Dan bersama-sama dia dengan rombongan orang-orang yang membawa pedang. Dan innalillahi, betul kata dia ini. Teruskan bacanya. Dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yang dimaksud adalah Yahudi Saduki. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ayat 50. Tetapi Yesus berkata, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya, cukup. Banyak bun, sampai 56 bun, panjang bun. Iya, ya intinya itu aja. Jadi yang berkhianat itu Yudas ya, karena orang-orang Romawi pada saat itu tidak mengenal rupa Yesus, tapi mengenal namanya. Makanya si Yudas ini bonyok itu si Barabas berarti ya. Kenapa? Yang bonyok itu si Yesus Barabas ya, bukan Yesus Kristus ya. Bukan. Jadi kalau Yudas ini kan meminta dia yang kucium, maka tangkaplah dia dalam keadaan selamat. Maksudnya Yudas, kenapa Yudas sampai akhirnya dia bundir ya. Cara kematiannya Yudas itu bukan disalib, tetapi dia bundir, gantung diri di pohon, terus
dahan pohon itu patah dan menancap ke perutnya, itu ada di Bible, nanti Umi bukakan. Nah karena Yudas ini merasa ayatnya telah apa tadi, Bun? berkhianat. Apa? Ayatnya yang tadi mana, Bun? Soalnya Yudas Matius itu. 26. Matius 26 Matius 26 ayat dari Bentar mulai ya Bun, 47. Ahmadi bikin kopi dulu Bun. Dari Ahmadi 47 kau sampai nanti dengan 50. jangan lupa ayat yang kasih Umi tadi kok. Hah? Aku bikin kopi di sejak iki aku Nah, ngantuk. tapi di sini Yudas ini bukan kematiannya bukan di kayu salib, tetapi pada saat Yudas dia merasa telah mengkhianati Yesus karena pesan yang disampaikan oleh Yudas itu memberikan satu tanda itu, dia yang kucium itulah dia, tangkaplah dia dalam keadaan selamat, maksud Yudas. Tapi ternyata orang tentara Romawi ini berkhianat juga terhadap Yudas karena pada akhirnya Yesus katanya disalibkan begitu kan. Nah ini ada kekecewaan yang begitu berat dari Yudas, dia merasa telah berkhianat kepada Yesus, akhirnya dia bundir, gantung diri di pohon, kemudian batang pohon itu patah, kemudian si Yudas ini jatuh dan batang pohon itu menusuk ke lambung Yudas sampai tembus ke punggung. Nah itu Jadi yang dihianatin si Yudas ini ya Yesus Kristus apa Yesus yang satunya? Yesus Kristus ini kan cerita beda bahwa kan ada prasangka bahwa yang disalibkan itu Yudas, ya. Sebetulnya bukan Yudas yang disalibkan itu, karena kematian Yudas itu tidak disalib, tetapi dia bundir, gantung diri di pohon karena dia merasa dibohongi oleh orang-orang Romawi, karena permintaan Yudas ini memberikan tanda pengkhianatannya, memberikan tanda bahwa dia yang kucium itulah dia, tangkaplah dia dalam keadaan selamat. Tapi ternyata orang-orang Romawi ini membunuh gitu, dianggap membunuh Yesus kan. Akhirnya si Yudas ini dia ngerasa bahwa dia telah berdosa, telah mengkhianati Yesus, karena apa yang dia tadinya mintakan kepada orang-orang Romawi ini untuk menangkap Yesus dalam keadaan selamat, tapi ternyata disalibkan. Nah ini berbeda kalau yang tadi di kayu salib itu tentang Yesus Barabas. Makanya kalau Umi berpikir Jadi Bob, kau udah nyatet Bob, udah kau catat enggak yang berarti selama ini kan kita kira si yang disalib Yudas Iskariot, melainkan Yudas itu mati gantung diri ya. Iya, kita yang disalib berarti Yudas Barabas. Kita cari ayat dalilnya ya di dalam Bible bentar. Kalau bisa korelasinya Mi. Bob, aku catat Bob, yang si Yudas itu mati di pohon. Iya bentar dulu. Matius itu ya. Sali Yudas kalau nggak salah itu Bun. Iya, Ahmadi bentar dulu. Gimana? Bentar. Iya, di Matius di Bob. Berarti kan catatan jadi Matius 27 ayat 5. Coba Ahmadi baca Matius 27 ayat 5. Matius 27 ayat 5. Ahmadi. Matius 7 27 selawe piro 27 ayat 5. 2 pitu lekor nomor 5. Maka ia pun 27 melempar uang. sebentar. Dari 27 dari mulai 3 sampai 8. 3 sampai 8. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia. Keplek. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Nah ini kata-katanya Oten nih. Nomor 5. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan gantung diri, bundir. Nah, berarti penyesalan dia ya menghianatin ya orang yang tidak bersalah. Iya, karena pesan Yudas pun kepada orang-orang Romawi itu minta ditangkap dalam keadaan selamat gitu loh. Jadi jelas di dalam Matius 27 dari mulai ayat 3 sampai dengan ayat 8 itu menunjukkan kalau yang diserupakan bukanlah Yudas. Cara mati Yudas pun berbeda. Coba lihat lagi di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18.
PR 1:18. 1:18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah hingga semua ya Allah. Gak kebayang gua. Udah nggak usah dibacain, takut kena ben-ben. Nah kayak begitu ya, sampai isi perutnya terburai kan. Nah jadi bukan Yesus yang diserupakan. Bukan Yudas, karena tadi di dalam 27 ayat 3 sampai dengan ke-8 itu jelas ya. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 itu bagaimana cara Yudas itu meninggoy, ya kan? Seperti apa? Bukan mati di salib. Nah jelas yang mati di salib tadi apa yang Umi sampaikan adalah Yesus. Tunggu tadi yang tadi Umi bilang sikap mental tadi nih, itu di mana? Sikap mental tadi ada di enggak? Ada di tidak? Sikap mental yang di salib tadi. Oh. Yang sikap mental yang dua pribadi tadi, dua orang berbeda tadi, yang Yesus Kristus sama Yesus Barabas. Bob, catat Bob. Sikap mental di Matius 26 ayat 42. Ya, Matius 26:42. Ini coba baca, ini memperlihatkan Yesus ini begitu ikhlas gitu kan. Kemudian tetapi yang itu kan keikhlasan Yesus itu ada di 26:42, tetapi orang yang mati di kayu salib menunjukkan ketidakikhlasannya 27:46. Allahku mengapa? Betul. Ya, tunggu. Berarti yang dua apa Matius 26:39. Oke, 26:39 tadi itu Yesus Kristus langsung nggak bisa. Itu bikin Yesus Yesus Kristus atau Nabi Isa menunjukkan, dengar dulu. Ya, Yesus yang menunjukkan keikhlasannya, sikap mental Yesus yang menunjukkan keikhlasannya dia sebagai seorang rasul. Di Matius 26 ayat 39, Yesus pada saat di Taman Getsemani waktu dia dikejar oleh orang-orang yang akan menyalibkan dia, apa yang Yesus sampaikan di sana? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ya, kemudian di dalam Matius 26 ayat 42, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ini kan sikap mental Yesus sebagai seorang rasul besar, sangat bertentangan dengan sikap mental orang yang mati di kayu salib. Dia tidak ikhlas, dia protes terhadap Tuhannya. Ada di dalam Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ya. Oh, itu bukan berdoa dia, bukan berdoa. Selama ini kan kita menyatakan dia berdoa, Eli, Tuhan tolong aku. Itu kan selama ini kan pikiran kita itu berdoa kan? Oh, bukan ya. Itu sikap protes itu. Coba ini sikap ya, protes ya. Dengar ya, makanya dengar kalimatnya. Kalimatnya ini dilantangkan dengan suara nyaring. Isinya kan seperti ini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Teriak dia. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Masa yang begitu berdoa? Protes dong. Ngeget itu. Kalau berdoa itu pasti diucapkan dengan suara rendah dan nadanya tidak protes. Seperti pada saat Yesus di Taman Getsemani itu doa. Ya, ini kayak memohon dia, Ya sama juga Simon berdoa juga. Ya selama ini kan pikiran kita dia meminta, padahal dia tuh apa namanya? Bukan minta sih, lebih tepatnya diprotes ya, protes lah. Protes, makanya kenapa dikatakan protes? Karena dia berteriak dengan suara nyaring, menyeru, bertanya, protes dengan protes keras. Dua pribadi yang berbeda tuh itu tadi yang bilang itu, yang Yesus makanya kenapa ini indikasinya ke Barabas? Karena Barabas ini dia ini menyadari kalau dia ini sebetulnya berpihak kepada orang-orang Yahudi. Dia ini seorang yang tidak terima kalau Yahudi yang dikatakan bangsa yang diistimewakan oleh Allah, tetapi dijajah oleh orang-orang Romawi, di mana orang-orang Yahudi harus memberikan semacam upeti kepada orang-orang Romawi. Nah, upeti-upeti inilah yang kemudian dirampok kembali oleh Yesus Barabas. Sehingga Yesus Barabas di mata orang-orang Romawi adalah seorang perampok besar. Padahal di mata orang-orang Yahudi dia itu sebagai seorang pahlawan. Kayak Robin Hood gitu kan. Makanya orang-orang Yahudi menggelar dia Raja Yahudi.
Di sini Yesus Barabas protes terhadap Allah, padahal dia sudah berbuat yang terbaik untuk orang-orang Yahudi. Tetapi kenapa Allah masih meninggalkan dia, begitu? Paham kan? Bentar Umi. Bob, berarti digarisbawahin Bob, yang mati di yang salib itu Yesus Barabas. Dan yang dia berteriak itu dia protes ya Bob ya. Dia protes bukan dia berdoa, protes ya. Iya, protesnya kenapa? Karena dia merasa bahwa dia telah berbuat banyak terhadap orang-orang Yahudi. Okay. Karena dia tidak terima seorang Yahudi. Dia kan seorang Yahudi, Yesus Barabas ini. Seorang Yahudi yang diberikan keistimewaan oleh Allah, ya kan? Tetapi harus membayar upeti kepada penjajah Romawi. Makanya dia ambil kembali, rampok kembali upeti-upeti itu, yang kemudian dikembalikan kepada bangsa Yunani, kepada Bani Israel. Jadi kalau buat Bani Israel, si Yesus Barabas ini adalah pahlawan, seperti Robin Hood gitu kan, dia menjadi perampok untuk dikembalikan kepada yang pemilik haknya. Jadi ketika kapan itu ada nggak Umi datanya ketika bersamaan itu Yesus Kristus diangkat ke langit dan digantikan sama Yesus Barabas gitu, ada nggak korelasi ayatnya? Yang mana? Kan seharusnya itu Nabi Yuna Isa disalib. Iya, maksudnya kan itu Nabi Isa Islam disalib kan? Iya, nah itu yang dikatakan bahwa Yesus ini memiliki mukjizat merubah rupanya. Ya, coba sekarang kenapa kisah tentang Yesus Barabas yang biasanya tercatat di dalam Bible setelah peristiwa penyaliban itu tidak pernah dibahas lagi, tetapi kisah tentang Yesus justru dilanjutkan pembahasannya, ya kan? Tapi kisah tentang Yesus Barabas paling umat Kristen mengatakan yang mungkin itu karena udah dibebaskan. Setidaknya kalaupun misalkan dia dibebaskan, karena si Yesus Barabas ini dianggap tokoh penting baik di kalangan Romawi dan Yahudi, seharusnya tercatat dong. Ini hilang. Berarti yang dianggap penebusan dosa tadi bukan ke Yesus Kristus, melainkan ke Yesus Barabas. Kacau nih. Ini masalah. Tapi mereka tetap berpikir bahwa yang mati di salib itu adalah Yesus. Padahal sebetulnya ada filmnya itu ya. Tapi kalau di dalam film itu bukan Yesus Barabas, si Yudas yang digambarkan itu. Padahal tadi di dalam Bible, di dalam ayat Bible tadi dikatakan cara matinya Yudas berbeda dengan orang yang disalib itu. Tadi yang dibacakan Ahmadi dari mulai ayat 3 sampai ayat 8 itu caranya. Apa nih? Gitu. Anda kok panas-panas di bawah ini. Oh shit. Are you okay, my friend? You okay, my friend? Are you okay? You okay, my friend? Come on, up. Okay. Stand here. You are okay. Stay here. Okay. You are Come on, up, brother. Come on, up here if you want it. Up here. If you want it, brother. Islam tuh pintar-pintar, brother. Tidak seperti Anda. Di bawah itu hanya udah typing doang. Tapi baru bentar aja sih, udah dapet sih ilmu walaupun sedikit ya. Nih, bisa paham ya, yang sebentar. Yang dikatakan Nabi yang mati diracun itu bukan merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi di dalam Bible mereka Nabi dari Samaria. Nabi dari Samaria, dia harus mati memakan ipuh. Amadi, coba di mute dulu. Noise-nya gede banget. Di dalam Bible mereka ya, Nabi Israel dia harus karena dia dikatakan Nabi dari Israel, dari Samaria. Dia dikatakan Nabi palsu dan harus mati memakan ipuh. Nabi palsu. Dikatakan kalau Rasulullah dikatakan mati dalam diracun, mikir aja, ya. Ingat nggak kasus kopi sianida? Begitu minum langsung mati ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Rasulullah setelah dikirim daging oleh wanita Yahudi, yang daging itu ditaburi racun, terjadilah mukjizat. Daging itu berbicara untuk memberitahukan Rasulullah bahwa jangan dimakan karena daging ini telah ditaburi racun.
Sahabat Rasulullah yang memakan pada saat itu bersama Rasulullah wafat pada saat itu juga. Tetapi Rasulullah tidak, karena Rasulullah tidak memakannya. Sudah masuk di mulut tapi dia memuntahkannya. Dia memuntahkannya. Bagaimana mungkin seorang yang sudah memakan daging yang beracun, yang pada saat itu sahabatnya meninggal, tapi Rasulullah baru wafat 4 tahun kemudian dalam keadaan sakit, demam tinggi. 4 tahun itu Rasulullah masih memimpin menjadi panglima perang. Mungkin kalau misalnya itu racun membuat Rasulullah mati, sama dengan mikir, kau itu mikir 2000 tahun kau kena tipu Paulus. Mana ada kita ditipu Rasul. Iya, kalau memang itu racun, Nabi Muhammad tuh bakal mati bersama dengan sahabatnya dong. Kalau misalnya mati 4 tahun itu, ya berarti bukan mati karena racun, padahal memang udah saatnya beliau itu meninggal. Logika sederhananya. Mereka ini tidak menggunakan sebentar. Iya, masih memimpin perang selama 4 tahun. Ini yang tidak punya pikiran ini oten-oten. Otaknya memang di lutut ya mereka itu. Yang kena tipu itu mereka 2000 tahun kena prank Paulus. Makanya kalian di internal sendiri masih rebut-rebutan Tuhan. Sampai dengan sekarang masih cakar-cakaran. Malulah kau itu. Karena kalian kena tipu. 2000 tahun dikatakan Yesus yang mati di kayu salib. Padahal kita bongkar semua penipuan itu. Kenapa Yesus jadi Tuhan? Karena perkataan si Paulus bahwa Kristus harus mati supaya jadi Tuhan. Karena apa? Dengar, karena apa? Si Paulus ini seorang nemesis. Nemesis ini adalah manusia yang berambisi mendudukan dirinya sebagai Mesias atau sebagai Rasul. Nah ini sialnya lagi, oten-oten ini justru yang diikuti ajaran si Paulus. Padahal Yesus sudah wanti-wanti, berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Nah kemudian kalian mengikuti ajaran orang yang kata Yesus, berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi karena kemunafikannya. Kalian ikutin pengajarannya. Makanya Yesus berbicara di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Apa yang Yesus katakan? Iblislah yang menjadi bapak kau, dan kamu ingin mengikuti segala keinginan bapakmu itu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula. Di dalam hidupnya tidak ada kebenaran, karena pada saat berbicara dia selalu berdusta, dan apa yang dia sampaikan bukan berasal dari firman Tuhan. Kena kau. Ilmunya si Umi ini udah melebihin ada star dengan Nyai Waloni. Hati-hati ya, oten di bawah diinjilin Mas Umi. Kenanya di mana? Kenanya di mana? Pada saat Yesus mengatakan iblislah yang menjadi, dengar dulu, iblislah yang menjadi bapakmu. Di dalam kitab kau si Paulus mengaku bapak bagi kalian. Apa kata si Paulus? Banyak beribu-ribu orang yang mengaku pengajar bagi kalian, tetapi hanya ada satu bapak bagi kalian, yaitu akulah bapak bagi kalian. Kedua, apa kata Yesus? Dia adalah pembunuh dari sejak semula. Di dalam kitab kalian Paulus adalah pembunuh jemaat Allah. Lalu apalagi kata Yesus? Di dalam hidupnya tidak ada kebenaran, karena pada saat dia berbicara selalu berdusta. Kau buka Roma pasal 3 ayat 7. Iya, masih Paulus membunuh. Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah karena dustaku, mengapa aku masih dianggap manusia yang berdosa? Memuliakan Tuhan dengan berdusta. Lalu apa lagi? Setiap yang disampaikan, sebentar, satu lagi. Sebentar. Apa satu lagi? Sebentar dulu Bang. Apa satu lagi yang dikatakan Paulus? Apa yang dia sampaikan bukan berasal dari firman Tuhan. Baca kalau di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 17. Apa yang si Paulus katakan? Semua yang kusampaikan padamu bukan berasal dari firman Tuhan, tetapi asal dari kebodohanku yang boleh bermegah. Kena kau. Kena tipu kau. Inilah kebenaran. Ini kebenaran saudara-saudara. Apa bagi Ibrahim tadi mau Silakan. Ibrahim. Jaringannya merah itu. Bob, udah, ini kan Bob, udah kebedain kan Bob, yang disalib itu. Apa itu? Enggak, membedakan itu bukan Kristus, melainkan tuh Yesus yang lain. Oten itu sebenarnya mereka tuh tidak kenal dengan isi kitabnya sendiri. Mau soal-soal nerangin.
Caranya kayak begini. Saya yang Kristen, saya yang paham dengan kitab saya sendiri. Boro-boro paham baca Bible aja nggak pernah, isi Bible saja nggak tahu.